Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dari kelas C18A akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang telah saya buat yang berjudulkan Pengaruh Podcast Terhadap Hasil Belajar Siswa SD Negeri 62 Parepare. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan karya tulis ilmiah penelitian yang telah saya buat. Nah, bagian pertama itu ada kajian teori. Yang pertama adalah pengertian belajar. Jadi yang pertama kita harus ketahui adalah apa sih itu belajar. Belajar merupakan suatu kata yang sudah cukup akrab dengan semua lapisan masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa, kata belajar merupakan suatu kata-kata yang tidak asing lagi bagi mereka. Bahkan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Kegiatan belajar mereka lakukan setiap waktu sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Rifai dan Ani, pada tahun 2012 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa adalah kondisi internal dan eksternal pada diri siswa. Kondisi internal mencakup kondisi fisik seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis seperti kemampuan intelektual dan emosional siswa. Kemudian, yang ketiga yaitu kondisi sosial, di mana seperti kemampuan siswa untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian, faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar, tempat siswa belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu hasil belajar. Jadi, hasil belajar merupakan proses perubahan kemampuan intelektual atau kognitif, kemampuan minat atau emosi, afektif, dan kemampuan motorik halus dan kasar psikomotor pada peserta didik. Perubahan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya dalam satuan pendidikan dasar, diharapkan sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu pada tahapan operasional konkret. Yang keempat ada media audio. Jadi podcast itu merupakan suatu media audio. Maka dari itu kita harus mengetahui apa sih itu media audio. Menurut Ummi Salam 2017, media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan pendidik atau guru untuk menyalurkan pesan atau informasi kepada siswanya sehingga siswa tersebut dapat terangsang ketika mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Nah, media audio adalah media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengar atau telinga kita. Pesan atau informasi yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Jenis media audio antara lainnya itu seperti radio, media alat perekam pita magnetik, serta media audio podcast. Kajian teori yang kelima ada penelitian terdahulu yang relevan. Nah, untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah diperlukan penelitian-penelitian yang dapat kita lihat kebenarannya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sultan dan Ahmad pada tahun 2020 dengan judul Media Podcast Terhadap Kemampuan Menyimak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan media podcast terhadap kemampuan menyimak cerita siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa SD Negeri 55 Parepare. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa perubahan nilai yang cukup besar pada kelas eksperimen disebabkan karena kelas eksperimen
diberikan perlakuan berupa pembelajaran media podcast, di mana dalam proses pembelajaran siswa memfokuskan perhatiannya terhadap podcast atau rekaman media audio yang diputarkannya. Cerita-cerita yang disajikan saat proses pembelajaran menarik bagi siswa karena setiap cerita mengandung nilai-nilai pendidikan yang mudah dan dekat dengan kehidupan siswa. Serta media pembelajaran podcast merupakan hal yang baru bagi siswa, sehingga mereka merasa semangat dalam mengerjakan tugas kelompok maupun mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah metodologi penelitian karya tulis ilmiah, yang dimana metodologi penelitian ini ada 9 bagian. Silakan simak penjelasan untuk bagian-bagiannya. Metodologi penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, di mana penelitian ini ingin melihat pengaruh podcast terhadap hasil belajar siswa. Nah, jadi jenis penelitian ini adalah eksperimen, di mana kita akan melakukan eksperimen terhadap pengaruh podcast terhadap hasil belajar siswa. Kemudian, yang kedua yaitu ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 62 Parepare yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 5, Lapak D, Kota Parepare. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 bulan Agustus sampai tanggal 26 September 2020. Yang ketiga ada desain dan penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest, post-test design, yaitu desain penelitian yang terdapat pretest sebelum diberi perlakuan dan post-test setelah diberi perlakuan. Dengan demikian, dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan diadakan sebelum diberi perlakuan. Nah, jadi maksudnya itu, sebelum kita memulai proses pembelajaran dengan menggunakan media podcast, kita beri siswa tes. Dan setelah kita melalui proses pembelajaran dengan menggunakan media podcast, kita memberikan lagi siswa tes yang dimaksud dengan post test agar kita bisa mengetahui perkembangan apa yang telah terjadi. Nah, bisa kalian lihat pada tabel O1 sama dengan nilai pretest sebelum diberi perlakuan. X yaitu perlakuan terhadap kelas eksperimen, yaitu berupa pembelajaran menggunakan media audio podcast, dan O2 yaitu nilai post test setelah diberi perlakuan. Selanjutnya, metode penelitian yang keempat ada populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 62 Parepare, yaitu seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian, yang kedua, sampel. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara cluster random sampling, yaitu siswa SD Negeri 62 Parepare dari kelas 1 sampai kelas 6 sebagai kelompok eksperimen. Adapun langkah-langkah pengambilan sampelnya yaitu yang pertama, memilih satu sekolah di kota Parepare yaitu SD Negeri 62 Parepare. Pemilihan dilakukan secara acak atau random. Yang kedua, memilih kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri 62 Parepare sebagai populasi penelitian dan memilih secara acak satu kelas sebagai kelas eksperimen. Kelas yang terpilih yaitu kelas 5. Pemilihan secara acak dengan asumsi kepada kemampuan siswa setiap kelas homogen. Yang ketiga, menetapkan semua siswa pada kelas 5 sebagai sampel penelitian. Yang kelima yaitu definisi operasional variabel. Adapun variabel dalam penelitian ini ada 3 hal, yaitu hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan respon siswa yang diajar dengan menggunakan
media pembelajaran audio yaitu media podcast. Agar mendapatkan gambaran jelas mengenai ketiga variabel ini, maka didefinisikan sebagai berikut. 1. Adapun yang dimaksud dengan hasil belajar pada penelitian ini adalah nilai yang dicapai siswa kelas eksperimen sebagai teks hasil belajar. Yang kedua, aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, respon siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan siswa terhadap penerapan media pembelajaran audio, yaitu media podcast. Selanjutnya, metodologi penelitian yang keenam ada prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitiannya yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, observasi awal dan persiapan pembelajaran, dan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Saya akan menjelaskan yang pertama. Observasi awal dan persiapan pembelajaran itu terbagi atas 5. Nah, yang pertama itu meninjau keadaan lokasi penelitian secara keseluruhan sebelum penelitian dilaksanakan. Yang kedua, konsultasi dengan guru dan kepala sekolah untuk memohon agar peneliti diberi izin untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Yang ketiga, memilih kelas eksperimen yaitu kelas 5 dengan menggunakan cluster random sampling. Yang keempat, menyusun perangkat pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran dimaksud seperti RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, LKS, lembar kerja siswa, serta mempersiapkan lembar observasi aktivitas siswa dan keterlaksanaan pembelajaran serta angket respon siswa. Yang kelima, instrumen penelitian yang telah disusun kemudian divalidasi oleh tim validator. Kemudian, saya akan menjelaskan tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio yaitu media podcast dengan skenario pembelajaran tadi seperti RPP, tes hasil belajar di akhir pertemuan, serta melakukan observasi terhadap aktivitas dan keterlaksanaan pembelajaran siswa di setiap pertemuan, serta pemberian angket respon siswa di akhir pertemuan. Sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio podcast, peneliti terlebih dahulu memberikan pretest untuk melihat kemampuan awal siswa. Nah, setelah itu, pelaksanaan eksperimen terdapat lagi 3 tahap, yaitu tes awal atau pretest yang dilakukan sebanyak 1 kali. Peneliti membagikan soal tes. Tahap ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pemahaman materi sebelum menggunakan media pembelajaran podcast. Kemudian, memberikan perlakuan atau treatment, yaitu melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran berupa podcast dengan frekuensi sebanyak 4 kali pertemuan. Sesuai dengan RPP, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok. Setiap kelompok dibagi atas 5-6 orang. Kemudian, yang ketiga yaitu tes akhir atau podcast. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau memberi perlakuan berupa treatment di kelas, siswa diberi tes hasil belajar dengan soal yang sama atau bisa disebut dengan post test. Pemberian angket respon siswa untuk memperoleh data respon siswa terhadap media pembelajaran audio yaitu media podcast. Selanjutnya ada yang ketujuh yaitu teknik pengumpulan data. Cara pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, data tentang keterlaksanaan proses pembelajaran diperoleh dengan menggunakan lembar observasi, yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio berupa media podcast diberikan kepada siswa di akhir pertemuan. Yang kedua, data hasil belajar siswa diambil dengan menggunakan tes, yaitu berupa pretest dan post-test kepada siswa. Pretest diberikan di awal pertemuan,
sedangkan post-test diberikan di akhir pertemuan. Selanjutnya yang ketiga, data tentang aktivitas siswa. Pada saat diterapkannya pembelajaran dengan menggunakan media audio podcast, diperoleh dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Yang keempat, ada data tentang tanggapan siswa terhadap media pembelajaran audio berupa media podcast ini, diperoleh dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan tanggapan pada akhir pertemuan dengan menggunakan angket respon siswa. Metode penelitian yang ke-8 ada instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas 4. Yang pertama, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran bertujuan untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio berupa podcast oleh guru dan untuk mengetahui seberapa baik keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, tes hasil belajar. Tes yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal-soal pembelajaran yang terdiri atas pretest dan posttest. Instrumen tes berupa soal uraian. Tes itu kemudian diberikan kepada siswa. Penskoran hasil tes siswa menggunakan skala tergantung dari bobot butir soal tersebut. Kemudian yang ketiga, ada lembar observasi aktivitas siswa. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio berupa podcast. Pengambilan data aktivitas siswa dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Aktivitas siswa yang diamati hanya aktivitas siswa dari satu kelompok dari 4 kelompok yang terbentuk. Pilihan kelompok yang diobservasi dipilih secara acak. Penfokusan observasi agar didapatkan hasil observasi yang lebih baik. Yang keempat, ada angket respon siswa. Angket respon siswa dirancang untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio berupa podcast. Aspek respon siswa menyangkut pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran podcast, suasana kelas, minat mengikuti pembelajaran berikutnya, cara-cara guru mengajar, dan saran-saran. Angket respon siswa ini diberikan kepada siswa ketika proses belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran audio berupa podcast telah selesai dilaksanakan. Metode penelitian yang terakhir atau yang ke-9 ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi atas 2 lagi. Yang pertama, analisis statistika deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah disebutkan. Selanjutnya, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis data secara deskriptif dan analisis data secara inferensial. Teknik analisis data deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Silakan disimak penjelasan untuk slide selanjutnya. Yang pertama ada hasil belajar. Hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio podcast. Analisis ini meliputi rata-rata standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Selanjutnya, data hasil belajar dikategorikan secara kuantitatif berdasarkan teknik kategorisasi yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Bisa kita lihat tabel kategori hasil belajar. Terbagi atas 2 di situ. Tabel pertama ada nilai hasil belajar dan tabel keduanya itu ada kategori. Nilai hasil belajar, nilai 90 sampai 100 berkategori sangat tinggi. Nilai 80 sampai dengan 89 kategorinya tinggi.
Nilai 65 sampai 79 kategorinya sedang. Nilai 55 sampai 64 kategorinya rendah. Nilai 0 sampai 55 kategorinya sangat rendah. Yang kedua, ada keterlaksanaan pembelajaran. Keterlaksanaan pembelajaran merupakan data tentang pencapaian pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio berupa podcast yang disesuaikan dengan RPP. Kategori keterlaksanaan pembelajaran setiap aspek adalah menggunakan media pembelajaran audio berupa media podcast adalah kita bisa melihatnya pada tabel konversi nilai tingkat keterlaksanaan pembelajaran, yaitu ada skor rata-rata dan kategori. Yang pertama, skor rata-rata 1,0 sampai 1,4 kategorinya tidak terlaksana. Yang kedua, skor dengan rata-rata 1,5 sampai 2,4 kategorinya kurang terlaksana. Yang ketiga, skor rata-rata 2,5 sampai 3,4 kategorinya cukup terlaksana. Yang keempat, skor rata-rata 3,5 sampai 4,0 kategorinya terlaksana dengan baik. Itulah tadi contoh tabel konversi nilai tingkat keterlaksanaan pembelajaran. Sedangkan kriteria keberhasilan keterlaksanaan pembelajaran dengan persentase sebagai berikut. Kita bisa melihat tabelnya, yaitu tabel kualifikasi keterlaksanaan pembelajaran. Ada persentase dan kategori. Persentase kualifikasi lebih dari atau sama dengan 90, kategorinya sangat baik. Presentasi 80 kurang dari sama dengan kualifikasi kurang dari 90, kategorinya baik. Presentasi 70 kurang dari sama dengan kualifikasi kurang dari 80, kategorinya cukup. Presentasi 60 kurang dari kualifikasi kurang dari 70, kategorinya kurang. Dan presentasi kualifikasi kurang dari 60, kategorinya sangat kurang. Dalam penelitian ini, keberhasilan keterlaksanaan pembelajaran yaitu minimal 70%. Aktivitas guru terlaksana saat proses pembelajaran berlangsung yang sesuai dengan RPP atau minimal berada pada skor rata-rata kategori cukup terlaksana. Yang ketiga, ada aktivitas belajar siswa. Data hasil observasi pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran dianalisis dan dideskripsikan dengan menggunakan skor rata-rata. Hasil pengamatan mengenai aktivitas siswa selama proses pembelajaran akan dianalisis dengan memperhatikan rata-rata aktivitas siswa, sehingga untuk mempermudah dan memberikan penilaian maka dibuat rubrik penilaian berdasarkan aspek aktivitas siswa yang menjadi fokus pengamatan. Adapun penentuan kategori aspek aktivitas siswa berdasarkan kriteria sebagai berikut. Nah, kita bisa melihat tabel kategori aspek aktivitas siswa, skor rata-rata dan ada kategori. Skor rata-rata 1,0 sampai 1,4 kategorinya sangat tidak baik. Skor rata-rata 1,5 sampai 2,4 kategorinya tidak baik. Skor rata-rata 2,4 sampai 3,4 kategorinya baik. Skor rata-rata 3,5 sampai 4,0 kategorinya sangat baik. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah minimal aktivitas siswa yang berada pada skor 2,4 sampai 3,4, yaitu minimal berada pada kategori baik. Selanjutnya ada respon siswa. Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio berupa podcast. Data tentang respon siswa diperoleh dari angket respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan media podcast dan selanjutnya dianalisis dengan analisis persentase. Bisa kita lihat tabel kategori respon siswa yang terdiri dari
persentase dan kategori. Persentase respon siswa lebih dari sama dengan 85, kategorinya sangat baik. Persentase 70 kurang dari sama dengan respon siswa kurang dari 85, kategorinya baik. Persentase 55 kurang dari sama dengan respon siswa kurang dari 70, kategorinya cukup. Persentase respon siswa kurang dari 55, kategorinya kurang. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah minimal 70% siswa yang memberikan respon positif terhadap semua aspek yang ditanyakan. Kemudian, teknik analisis data yang kedua ada analisis statistika inferensial. Analisis statistika inferensial digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini. Pada teknik ini dilakukan pengujian normalitas dan pengujian hipotesis. Yang pertama, uji normalitas data. Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas untuk kelompok eksperimen melalui uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Lalu, ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah diajukan. Setelah data dinyatakan berdistribusi normal, maka memenuhi analisis statistik inferensial. Analisis statistik inferensial bertujuan untuk melakukan generalisasi yang meliputi estimasi atau perkiraan dan pengujian hipotesis berdasarkan suatu data. Jenis uji T yang digunakan adalah one sample test. Pengujian dengan analisis one sample test dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata hasil belajar siswa berbeda secara signifikan dengan nilai KKM. Adapun langkah-langkah one sample t-test sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf signifikan. Yang ketiga, menentukan t-hitung. Yang keempat, kriteria pengujian. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Lalu yang terakhir ada uji proporsi ketuntasan klasikal. Uji proporsi digunakan untuk mengetahui proporsi data hasil belajar peserta didik dari kelompok eksperimen yang mencapai ketuntasan dan yang tidak mencapai ketuntasan. Data yang diuji adalah data post-test. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan hipotesisnya. Yang kedua, menentukan taraf signifikansinya. Yang ketiga, menghitung z-hitungnya. Yang keempat, menentukan taraf signifikansi 5%. Yang kelima, melakukan kriteria pengujian. Dan yang keenam, mengambil sebuah keputusan. Itulah tadi penjelasan karya tulis ilmiah penelitian yang telah saya buat yang berjudulkan Pengaruh Podcast terhadap Hasil Belajar Siswa SD Negeri 62 Parepare. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya tulis ilmiah saya dan penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.